Sel darah yang pertama. Kita bahas adalah sel darah merah. Nama lainnya adalah eritrosit. Eritrin artinya merah, berarti eritrosit. Ini artinya sel darah merah. Bentuk dari eritrosit itu seperti ini, bulat dan agak cekung di tengah. Ciri khas dari eritrosit pertama adalah berfungsi mengangkut oksigen karena ada protein yang dinamakan hemoglobin. Sebenarnya yang mengangkut itu adalah hemoglobin, tapi karena hemoglobin letaknya di dalam sel darah merah, berarti bisa dikatakan bahwa sel darah merah juga mengangkut oksigen. Yang kedua adalah tidak mempunyai inti. Lalu jika tidak ada inti, bagaimana dia bisa membelah diri? Setiap 90 hari sel darah merah akan dirombak dan dibuat kembali. Tempat pembuatannya adalah di hati dan di sumsum. Apa itu sumsum? Misalnya, saya gambar tulang dan di tengah-tengah tulang inilah yang disebut sumsum. Selanjutnya, jumlah dari eritrosit ini adalah sekitar 5 juta sel per mililiter darah. Yang kedua, sel darah putih. Putih, bahasa latinnya adalah leuko, dan sel itu sit. Jadi, gabungkan menjadi leukosit. Bentuk sel darah putih adalah tidak beraturan, tetapi dia memiliki inti dan ada granul-granulnya. Fungsi sel darah putih adalah imunitas, yaitu kekebalan tubuh. Jadi sel darah putih ini terbagi dua. Imunitas itu kekebalan tubuh. Jadi jika ada kuman masuk ke dalam tubuh, dia akan dimakan oleh sel darah putih. Sel darah putih yang bertugas untuk memakan sel asing namanya adalah fagosit. Yang kedua adalah limfosit. Limfosit ini membuat antibodi. Selanjutnya, sifat dari sel darah putih, karena bentuknya tidak beraturan, dia bisa berubah bentuk. Misalnya ini adalah kapiler darah dan kita mempunyai luka di sini, lalu di sini ada kuman atau bakteri. Sel darah putih bisa berubah bentuk merubah bentuknya untuk masuk ke dalam sela-sela luka. Makanya bentuknya tidak beraturan. Kemudian jumlah dari sel darah putih tidak sebanyak sel darah merah. Jumlahnya hanya sekitar 8.000 sel, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu 5 juta sel. Kenapa dia hanya memiliki 8.000 sel, sedangkan sel darah merah jumlahnya mencapai 5 juta sel? Sel darah merah itu untuk mengangkut oksigen. Seluruh tubuh kita memerlukan oksigen, jadi harus banyak yang mengangkut. Sedangkan sel darah putih itu untuk imunitas, memakan sel lain. Jika sel putih terlalu banyak, dia akan memakan sel-sel kita sendiri. Penyakitnya dinamakan dengan leukemia atau kanker darah. Maka dari itu, sel darah putih harus dibatasi sekitar 8.000 sel per mililiter. Yang ketiga adalah keping-keping darah. Nama lainnya adalah trombosit. Trombosit adalah sel yang sangat peka. Jadi misalnya ini adalah kapiler darah.
ini ada lubang, lalu trombosit. Keluar karena ada luka. Ketika trombosit mengenai bagian luar trombosit ini, akan pecah. Dan ketika trombosit ini pecah, dia akan mengeluarkan enzim yang memicu suatu rangkaian reaksi yang akan menutup luka. Maka dari itu, keping-keping darah fungsinya adalah untuk pembekuan darah, karena jika kita terluka dan darahnya tidak berhenti, kita akan menderita kekurangan darah. Sekarang kita lihat mekanismenya. Misalnya tadi, ini dari trombosit keluar dari sel. Trombositnya pecah, lalu dia akan mengeluarkan enzim. Kita ingat bahwa penamaan enzim itu jika akhirannya ase, pasti itu adalah enzim. Di dalam trombosit itu ada enzim namanya tromokinase. Ingat, enzim itu akan mengkatalis suatu reaksi, misalnya A jadi B. Trombokinase ini akan mengubah zat protrombin menjadi trombin. Ini adalah protein di dalam darah. Selanjutnya, trombin ini akan memicu suatu zat yang bernama fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Misalnya ada luka di sini, di daerah kulit, pertama trombosit pecah, mengeluarkan trombokinase, lalu merubah protrombin menjadi trombin, akan menjadi fibrinogen. Fibrinogen akan menjadi fibrin dan akhirnya terbentuk benang-benang fibrin yang akan menutup luka. Maka selesailah tugas si trombokinase. Lalu berapakah jumlah trombokinase? Yaitu sekitar 250.000 sampai 300.000. Biasanya orang yang sedang menderita penyakit dalam darah, trombositnya itu akan turun. Itulah materi tentang sirkulasi.